Halo semuanya, selamat datang di obrolan santai kita kali ini. Anggap aja kita lagi ngopi bareng, santai, sambil ngebahas sesuatu yang super vital di dalam tubuh kita. Hari ini, kita bakal bongkar rahasia organ yang diam-diam kerja terus tanpa henti. Ya, kita bakal ngomongin soal ginjal yang sehat, makanan apa aja yang bersahabat banget sama ginjal, dan kebiasaan sehari-hari yang ternyata bisa menyelamatkan si filter ajaib di dalam tubuh kita ini. Nah, coba tebak, apa sih arti angka 150 ini buat tubuh kita? Jadi gini, setiap hari ginjal kita itu kerja keras banget nyaring sekitar 150 liter darah. Gila kan? Bayangin aja, itu tuh sama kayak memproses hampir 10 galon air minum ukuran besar tiap harinya. Benar-benar beban kerja yang luar biasa masif buat organ yang ukurannya ya cuma sebesar kepalan tangan kita aja. Oke, kita masuk ke bagian pertama nih. Gimana sih sebenarnya mesin filter ajaib kita ini bekerja? Mungkin kalian mikir gimana ceritanya organ sekecil itu bisa nanganin beban kerja harian yang segede itu tanpa rusak. Coba bayangin ginjal kita ini persis kayak saringan kopi atau alat penjernih air di rumah kalian. Tugas utamanya tuh ngebuang limbah, racun, dan kelebihan air, tapi tetap nahan zat-zat gizi yang masih dibutuhin sama darah. Nah, bayangin deh kalau kalian terus-terusan nuangin cairan kental yang beracun, lumpur, atau bahan kimia yang tajam ke saringan kopi kesayangan kalian. Pastinya lama-lama saringan itu bakal sobek, mampet, dan hancur kan? Logika yang sama persis berlaku loh buat organ dalam kita. Poin paling krusialnya tuh ada di sini. Di dalam setiap ginjal kita ada sekitar 1 juta pekerja super kecil yang namanya nefron. Gak usah pusing sama istilah medisnya, intinya nefron ini adalah pahlawan tanda-tanda jasa yang jadi saringan aslinya. Mereka ini halus dan sensitif banget. Kalau mereka sampai rusak gara-gara kebiasaan buruk kita, mereka nggak bisa sembuh atau tumbuh lagi dengan gampang. Lanjut ke bagian kedua, makanan sahabat ginjal. Nutrisi apa aja sih yang bisa bantu meringankan kerja ginjal kita? Terus pertanyaannya, gimana cara kita ngerawat jutaan saringan halus ini? Kabar baiknya, makanan penyembuh ini gampang banget dicari di pasar tradisional atau swalayan. Buat sumber protein yang aman, kita bisa pilih putih telur dan ikan kayak salmon atau ikan kembung. Kalau sayur, pilihannya ada kol, kembang kol, timun, dan bawang-bawangan. Buat buahnya, apel, nanas, dan aneka buah beri itu recommended banget. Kenapa dibilang sahabat? Soalnya mereka ini rendah natrium, rendah kalium, dan rendah fosfor. Makanan ini lembut banget, gampang diproses, dan nggak bakal maksa saringan ginjal kita kerja lembur. Biar gampang bayanginnya, kita bandingin langsung yuk. Ambil contoh putih telur. Ini protein kualitas tinggi yang ramah banget buat ginjal karena fosfornya super rendah. Nah, musuhnya tuh sosis dan daging olahan. Daging olahan ini ibarat lumpur beracun buat saringan kita, karena pabrik tuh sering banget nambahin garam, natrium, dan fosfor biar awet. Kalau kita makan sosis atau kornet terus-terusan, itu sama aja kayak ngikis dan ngerusak nefron-nefron sensitif tadi. Ngeri juga ya. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, musuh utama sang ginjal, dan kebiasaan apa aja yang merusak filter tadi. Selain makanan, kebiasaan harian kita juga bisa jadi musuh bebuyutan. Kebanyakan makan garam contohnya. Garam itu ngikat banyak air di peredaran darah, yang bikin jantung harus mompa lebih keras dan naikin tekanan darah. Nah, tekanan darah tinggi ini ujung-ujungnya bakal merusak dan mecahin pembuluh darah kecil di dalam ginjal. Terus, hati-hati juga sama minuman soda yang warnanya gelap. Biasanya ada tambahan asam fosfat yang bikin ginjal ngos-ngosan. Makanan kaleng juga sering banget nyembunyiin natrium yang tinggi luar biasa. Dan yang sering nggak kita sadari, duduk atau rebahan kelamaan tanpa gerak ternyata bisa naikin tekanan darah dan ngacoin metabolisme, yang akhirnya ikut nyiksa ginjal kita juga. Nah, ini penting banget khusus buat kita yang di Indonesia. Tolong waspada sama jamu tradisional yang udah dicampur BKO, atau bahan kimia obat. Banyak loh beredar jamu ilegal yang janjinya instan. Sekali minum, pegal linu dan sakit pinggang langsung amblas. Hati-hati, jamu yang katanya chest plank ini sering banget diam-diam dicampur bahan kimia pereda nyeri kayak NSAID atau steroid dengan dosis yang ngawur. Secara medis, bahan kimia ini terbukti menghambat aliran darah ke ginjal dan bisa langsung meracuni sel-sel penyaring halus di dalam ginjal kita. Janjinya emang instan, tapi bahayanya bisa ngerusak ginjal secara permanen loh. Oke, masuk ke bagian keempat, waspada sinyal bahaya. Kapan sih kita benar-benar harus ke dokter? Terus, gimana ceritanya kalau saringan di tubuh kita udah mulai kewalahan dan minta tolong? Tenang, tubuh kita tuh pinter banget ngasih sinyal. Kalau kalian lihat pipis kalian terus-terusan berbuih kayak bir, atau bahkan ada darahnya, nah itu tanda pasti kalau saringan nefronnya bocor dan ngelolosin protein atau sel darah merah. Perhatiin juga kalau tiba-tiba ada bengkak di pergelangan kaki, tungkai, atau wajah. Ini kejadian karena ginjal gagal ngebuang kelebihan cairan dan garam. Sinyal lainnya tuh termasuk capek yang luar biasa, mual muntah yang nggak jelas sebabnya, dan nyeri pinggang hebat yang nggak hilang-hilang.
Kalau kalian atau keluarga ada yang ngalamin ini, please jangan dicuekin. Segera periksa ke Vaskes ya. Deteksi dini itu kunci buat mencegah gagal ginjal total. Terakhir, bagian kelima. Sayangi ginjalmu mulai sekarang. Langkah mudah apa yang bisa kita lakuin setiap hari? Kabar baiknya, perlindungan buat organ vital ini sepenuhnya ada di tangan kita kok, dan mulainya dari kebiasaan sepele aja. Pertama, pastiin saringan internal kalian selalu terbilas bersih dengan minum sekitar 8 gelas air putih sehari. Air itu krusial banget buat ngebuang racun. Kedua, tolong banget jangan biasain nahan pipis kelamaan. Nahan kencing itu ngasih kesempatan bakteri buat berkembang biak, yang bisa memicu infeksi dan naik ngerusak ginjal. Dan yang ketiga, ini yang paling efek, kurangi tambahan garam. Jauhin deh botol kecap asin sama garam meja dari pandangan kalian pas lagi makan. Intinya, ginjal kita ini pahlawan yang kerja dalam diam, nyaring 150 liter darah tiap hari tanpa pernah ngeluh sedikit pun. Cukup dengan sedikit nyesuaiin pola makan dan ngejauhin kebiasaan buruk yang udah kita obrolin tadi, kita bisa mastiin organ ajaib ini terus berfungsi optimal. Pengetahuan ini terlalu sayang loh kalau disimpan sendiri. Jadi, pertanyaan saya buat kalian hari ini, mulai besok pagi apa yang bakal kalian kurangin demi ginjal kalian? Sejubut garam di telur dadar atau sebotol soda di siang bolong? Pilihan ada di tangan kalian. Jangan lupa simpan informasi ini dan pastikan share ke grup keluarga atau sahabat-sahabat kalian ya. Mari kita ciptain gaya hidup ramah ginjal mulai dari meja makan rumah kita sendiri. Sampai jumpa di obrolan menarik kita selanjutnya.